Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Damasta Putri Somenamati Buala dengan NIM 2001140051. Saya dari kelas A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit modul 2 pembelajaran mikro. Yang pertama, karakteristik pembelajaran mikro. Karakteristik pembelajaran mikro yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda khusus sebagai identitas dari pembelajaran mikro. Karakteristik pembelajaran mikro contohnya seperti yang pertama, penyederhanaan waktu belajar yang digunakan menjadi 10 sampai 15 menit saja. Yang kedua, penyederhanaan dari segi tujuan pembelajaran. Yang ketiga, penyederhanaan dari jumlah siswa menjadi 5 sampai 10 orang. Dan yang terakhir, penyederhanaan dari materi pembelajaran. Berikut jenis-jenis keterampilan dasar mengajar. Yang pertama, ada variasi stimulus. Tujuannya itu pemberian variasi stimulus untuk menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, menyenangkan, dan kaya dan sumber belajar. Yang berikutnya, keterampilan membuka, yaitu upaya yang dilakukan menumbuhkan perhatian dan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, keterampilan menutup, yaitu upaya yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pembelajaran agar siswa dapat memperoleh pembelajaran yang utuh. Berikutnya lagi ada penggunaan bahasa isyarat, yaitu sebagai suatu komunikasi untuk menciptakan suasana atau proses belajar yang efektif dan menyenangkan. Yang berikutnya ada memberikan penguatan, yaitu guru harus memberi respon terhadap aktivitas belajar siswa. Yang berikut ada keterampilan bertanya. Tujuannya ini meminta jawaban, penjelasan, ataupun informasi yang diperlukan terhadap suatu hal yang belum diketahui. Berikutnya lagi ada keterampilan membuat ilustrasi dan contoh, yaitu untuk memperjelas, mempertegas, dan mempermudah pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas. Dan yang berikut ada keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran kepada siswa secara jelas, gamblang, dan lancar. Dan berikutnya ada completeness of communication, yaitu guru sebagai pengirim dan pengelola pesan pembelajaran mutlak harus memiliki keterampilan yang memadai dalam hal berkomunikasi. Berikutnya kita masuk pada prinsip pembelajaran mikro. Prinsip pembelajaran mikro adalah ketentuan atau aturan yang berlaku untuk setiap kegiatan pembelajaran. Berikut ini ada prinsip-prinsip umum pembelajaran mikro yang saya buat. Yang pertama ada prinsip perhatian dan motivasi, yaitu prinsip yang suatu aturan atau ketentuan untuk memusatkan pikiran dan seluruh energi untuk tertuju dan disalurkan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada prinsip aktivitas, yaitu proses kegiatan yang aktif, baik aktivitas pikiran, fisik, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, balikan dan penguatan, yaitu prinsip pemberian respon terhadap proses dan hasil pembelajaran yang telah ditunjukkan oleh siswa. Yang berikut ada prinsip tantangan, yaitu apa? Prinsip pemberian stimulus yang dengan stimulus tersebut siswa akan tertantang sehingga muncul keinginan untuk mencoba melakukan sebuah aktivitas. Dan yang berikut adalah prinsip perbedaan individual, yaitu setiap siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oke, berikut di sini juga saya ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip yang menjadi aturan atau ketentuan.
dalam penerapan pembelajaran mikro. Yang pertama, fokus pada penampilan. Perilaku atau tingkah laku peserta dalam melatih setiap jenis keterampilan mengajarnya. Yang berikut, spesifik dan konkret, yaitu keterampilan yang harus terpusat pada setiap jenis keterampilan mengajar yang dilakukan secara bagian demi bagian. Yang ketiga, ada umpan balik, yaitu proses memberikan balikan seperti komentar, saran, solusi, pemecahan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, keseimbangan. Ketika observer atau supervisor menyampaikan komentar, guru tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi harus juga melihat sisi kelebihannya. Dan yang berikut ada ketuntasan, yaitu kemampuan yang maksimal terhadap keterampilan yang dipelajarinya. Dan yang berikutnya lagi ada maju berkelanjutan, yaitu keinginan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan diri ke yang lebih baik. Berikutnya lagi saya akan menjelaskan tentang guru yang efektif, yaitu pembelajaran dasarnya merujuk pada dua kegiatan besar, yaitu pertama, kegiatan mengajar, dan yang kedua, kegiatan belajar. Mengajar pada aktivitas guru dalam mengelola lingkungan agar berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikutnya, mengajar dengan orientasi untuk mencoba pembelajaran berpikir menurut Bettencourt 1985 dan Wina Sonja 2006 meliputi upaya sebagai berikut. Yang pertama, berpartisipasi dengan siswa membentuk pengetahuannya. Yang kedua, membuat makna terkait unsur pertama. Yang ketiga, memberi kejelasan. Dan yang keempat, bersikap kritis. Kelima, melakukan justifikasi, yaitu memberikan kejelasan melalui upaya-upaya tertentu. Berikut, menurut Lacosta tahun 1950 mengklasifikasikan mengajar berpikir dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ada teaching of thinking, yaitu mengajar yang diorientasikan pada pembentukan. Yang kedua ada mental siswa keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan pengembangan rasa ingin tahu. Dan yang ketiga ada teaching of thinking, yaitu suatu usaha penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan optimal. Dan yang terakhir ada teaching about thinking, yaitu upaya guru membantu siswa agar menyadari terhadap proses dan hasil belajarnya. Yang berikutnya ada karakteristik guru efektif menurut Silverter J. Balasi. Ini pada tahun 1986. Yang pertama ada komitmen. Komitmen yaitu kesetiaan, kepatuhan, dan ketaatan. Yang berikutnya ada intelligence, yaitu guru harus cerdas dalam hal intelektual, emosional, sosial, maupun moral. Yang berikut ada knowledge. Knowledge ini guru menjelaskan, maksudnya guru menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien harus ditunjang oleh pengetahuan yang luas. Jadi guru harus memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas daripada muridnya ya. Yang berikutnya ada sound karakter. Sound karakter itu guru mengkomunikasikan pesan-pesan pembelajaran agar diterima siswa. Jadi guru itu memberikan pesan-pesan atau masukan kepada siswa dan semoga pesan itu bisa diterima kembali oleh siswa tersebut dan bisa dijalankannya sesuai di aktivitas mereka masing-masing. Yang berikutnya ada good physical and mental health. Maksudnya ini apa? Fisik dan mental yang harus kuat bagi guru agar menjalankan tugasnya secara efektif. Yaitu guru harus memiliki kesehatan fisik atau jasmani dan rohani yang kuat
agar bisa menjalankan tugasnya di kelas itu dengan baik dan lancar tanpa ada gangguan dari segi manapun ya. Berikutnya di sini ada entusiasme ya. Guru yang efektif harus memiliki sifat antusias, yaitu kayak apa ya, kayak guru harus terlatih untuk suka menerima apapun ya, seperti itu, dia terlihat sangat gembira dalam menerima apapun. Yang berikut ada sense of humor. Guru yang efektif harus menciptakan ruangan belajar yang menyenangkan. Jadi kalau di kelas itu guru harus ya menyenangkan ya. Orang Kupang bilang biar lucu-lucu saja, seperti itu. Tidak boleh terlalu tegang, kasihan kan kalau anak muridnya tegang-tegang. Gurunya itu harus membawa keceriaan. Walaupun di rumah sudah sedih, setidaknya di sekolah harus gembira. Dan yang berikut ada flexibility. Guru yang efektif yang mampu menyesuaikan diri dengan segala situasi dan kondisi. Ya, kita sebagai guru harus bisa menjadi pribadi yang menempatkan diri dimanapun kita berada ya. Kalau di saat sedih ya kita harus sedih, bukan di saat sedih kita harus senang, tidak boleh ya. Jadi kita harus fleksibel. Oke, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.